Oh iya, sorry ini tadi share screen-nya tadi ke force close ya, jadi saya nggak sadar ya. Saya dari ulang ya. Oke, jadi dari ulang nomor 6A. Jadi nomor 6A itu adalah soalnya kurangkanlah 7P plus 14 ya. Kurangkanlah 7P plus 14 dari gitu kan ya. Dari 9P plus 12 gitu kan ya. Nah, ini berarti ini dikurangi ini ya. Ini yang lebih dulu. Ya, kalau kita tulis secara satu baris gitu ya, maka tulisan yang betul itu adalah 9P plus 12 dikurangi 7P plus 14 gitu ya. Nah, kebanyakan betul ya, kebanyakan betul menuliskannya seperti ini. Tapi ada juga yang salah. Nah, yang salah itu adalah koreksinya. Kalau ada kata-kata dari seperti ini, berarti yang ini mengurangi yang ini gitu ya. Jadi ditukar tempatnya, ini dikurangi ini. Kalau kita tulis dari atas ke bawah, berarti yang 9P plus 12 ini ada di atas, dan 7P plus 14 ini ada di bawahnya. Baru kita kurangi. Nah, tinggal mengurangi seperti biasa seperti kita mengurangi bilangan ya, bilangan biasa aja. 12 dikurangi 14 ya. Karena 12 itu lebih kecil atau kurang dari 14, maka di sini hasilnya jadi negatif ya. Negatif 2. Negatif 2. Kemudian 9P dikurangi 7P. Ya, ini sudah sama koefisiennya P. Maka tinggal kita kurangi 9 sama 7-nya. 9 dikurangi 7 itu sama dengan 2. Ya, berarti 2P. Variabel P. Oke, itu nomor 6A ya. Kemudian nomor 6B. Sini soalnya adalah kurangkanlah 2P kuadrat ditambah 15P min 8 dari ini 11P kuadrat min 17P ditambah 24. 11P kuadratnya taruh di atas dan teman-temannya ya. Kemudian 2P kuadrat tambah 15P dikurang 18 ditaruh di bawah. Kemudian kita beri garis, kemudian tanda kurang. Nah, di sini kita akan menemukan minus ketemu minus. Ya, artinya apa? 24 minus 18. Nah, minus ketemu minus itu akan menjadi tandanya berubah ya. Jadi 24 ditambah 18. 24 ditambah 18 itu sama dengan 42. Ya. Kemudian ini minus 17P dikurang plus 15P. Saya hapus dulu. Minus 17. Saya tulisnya minus 17 aja ya. P-nya kan sama. Nanti akhirnya juga P. Minus 17 dikurangi plus 15. Ini sama saja. Minus 17 dikurangi 15 gitu ya. Nah, cara ngitungnya adalah ini kita kelompokkan ya. Jadi minusnya keluar karena sama-sama minus. 17-nya ditambah 15. Sehingga ini menjadi minus 32. Ya, minus 32 apa? Minus 32P. Karena di sini variabelnya P berarti semuanya P ya. Nah, variabelnya P, sini P juga, sini P, di sini P, ya berarti di sini P, di sini P, 32P ya jadinya ya. Minus 32P. Terakhir 11 kurang 2, 9. Ya, 11P kuadrat dikurang 2P pangkat 2. Sama dengan 11 kurang 2, 9. Nomor 6. Kurangkanlah minus 8x plus 10y min 9z dari 4x min 11y min 9z.
Nah, 4x-nya ditaruh di atas, 4x min 11y min 9z ada di atas, kemudian min 8x plus 10y dan min 9z-nya kita taruh di bawah. Ya, kita taruh di bawah. Setelah itu, suku-suku yang sejenis kita akan kurangi. Ya, min 9z, min 9z. Ingat, minus ketemu minus. Minus ketemu minus itu menjadi positif. Ya. Min 9z min 9z itu menjadi min 9z ditambah 9z ya, min 9z ditambah, ini kan sama aja kayak 9z dikurangi 9z ya, artinya habis di sini ya, ini habis itu sama dengan 0, sama dengan 0 di sini, sama dengan 0 itu nggak usah ditulis ya, seperti itu. Biasanya nggak ditulis dalam bentuk aljabar kalau di sininya hasilnya 0 ya, bisa ditulis. Kalau ditulis salah nggak, Pak? Kalau ditulis betul, cuman ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, sayang-sayang pulpen aja. Kalau ditulis, kalau kamu tulis sama dengan 0, itu betul jawabannya, sama aja. Cuma nanti kalau misalkan di jawaban misalkan PG gitu ya, di pilihan. Nah, biasanya di pilihan jawaban itu nggak ada plus 0 gitu ya, plus 0 atau minus 0Z gitu nggak ada ya. Jadi udah hilang aja di sini, udah nggak ada. Biasanya ngerjain itu tinggal gini aja, coret. Udah, diabaikan aja, langsung kita ke variabel yang selanjutnya. Oke, kemudian min 11 min 10, ini sama kayak tadi ya, min 11 min plus 10, kita langsung ke 10-nya aja. Min 11 dikurang 10 itu sama dengan, kita ngitungnya itu adalah min 11 dikurungin ya, tambah 10. Nah, 11-nya ditambah 10 sama dengan minus 21. Ya. Karena min ketemu plus, maka langsung jadi minus di sini. Terakhir, 4x min 8y. Min berarti jadi plus ya. Jadi 4x ditambah 8y. 4x ditambah 4x ditambah 8x. Ya, 4 ditambah 8 sama dengan 12x. Ya, jawaban akhirnya itu adalah 12x min 21y. Ya, karena di sini tadi y variabelnya, ini y, ini y, ini y, ini y, ini y juga. Min 21y. Oke. Kemudian nomor 6D. Kurangkanlah min 5 dalam kurung 4y kuadrat min 2y plus 8 dari 4 dalam kurung 7y pangkat 2 ditambah 6y dikurangi 5. Nah, ini kalau ada seperti ini berarti harus dikalikan dulu bilangannya ya. Harus dikalikan dulu bilangannya yang ada di luar kurung ini ke dalam semua yang ada di sini. Ya, jadi di sini makanya saya tulis dulu di sebelah sininya itu adalah soalnya, sebelah sini adalah hasil perkaliannya. Oke, yang atas dulu, 4 dikali 7y pangkat 2 itu menjadi 4 dikali 7 sama dengan 28. Kemudian y pangkat 2-nya ditulis ulang lagi ya. Jadi sama dengan 28y pangkat 2. Kemudian 4 dikali plus 6y itu sama dengan 24. Ya, 24y berarti ya, karena variabel y di sini. Kemudian 4 dikali minus 5 minus 20. Yang kedua adalah minus 5 dikali plus 4 minus 20 ya, y pangkat 2, ikut aja variabelnya. Kemudian minus 5, min kali min jadi plus ya, min 5 kali minus 2 itu sama dengan plus 10. Plus 10 variabelnya y ya, jadi plus 10y. Terakhir min 5 dikali plus 8 sama dengan minus 40. Nah, kemudian baru kita lakukan, karena dia mintanya kurang, adalah kita kurangi atas kurang bawah. Minus 20 min 40. Ini kan menjadi minus 20 ditambah 40. Aku ke atas. Tambah 40 ya. Sama dengan 20. Ini 20. Ini 24 dikurangi 10 ya, langsung aja gampang ya. 24 kurang 10 sama dengan 14. Terakhir ini 28 min berarti plus ya, 28 ditambah 20. 28 ditambah 20 itu sama dengan 48. Nah, y pangkat 2-nya tetap.
Jawaban terakhir adalah 48 Y pangkat 2 plus 14 Y plus 20. Sampai sini dulu jelas nomor 6D. Jadi nomor 6 ini adalah pengurangan ya, pengurangan bentuk aljabar. Ini, dan ini. Selanjutnya adalah nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada kombinasi ya. Oke, nomor 7 itu diberikan A-nya itu sama dengan 3x plus 5y, kemudian B-nya itu adalah variabel B-nya itu adalah bentuk aljabar 4x min 2y. Nah, jadi variabel A-nya tadi bentuk aljabar 3x plus 5y, variabel B-nya itu adalah bentuk aljabar 4x min 2y. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah nanti di soal nomor 7 ini ketika ada A plus B ya, ada A dan B, ada variabel A dan B di setiap poin di nomor 7. A besar dan B besarnya itu akan kita ganti dengan bentuk aljabar yang disediakan gitu ya. Nah, untuk yang A ini masih mudah ya, karena dia minta cuman A plus B ya. Artinya kita tulis ini variabel A tadi ya, 3x plus 5y ya, ini A, kemudian ditambah ini B. Ya, ini B. Sudah ditulis, kemudian tinggal kita jumlahkan suku yang sejenis X dengan X, kemudian Y dengan Y. Ini X ya. Y dengan Y. 5Y minus 2Y. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. 5 dikurang 2. Ya, 5 kurang 2Y itu sama dengan 3Y. Jadi jawabannya adalah 7X plus 3Y. Nomor 7B itu adalah pengurangan A minus B. A minus B. Nah, kalau soalnya sudah begini ya, ini nggak perlu ditukar lagi ya. Yang ditukar kanan kiri itu adalah ketika soalnya cerita tadi ya, kurangkanlah bla 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 dari bla bla bla. Tapi kalau bentuknya udah langsung notasi seperti ini, ya ini langsung dikurangin aja. A dikurangi B. Itu ya. Oke. Jadi saya ulangi, kalau misalkan notasinya sudah seperti ini, berarti langsung aja dikurangin. A dikurangi B. A-nya 3x plus 5y. B-nya itu adalah 4x min 2y. Nah, ini hati-hati ketika kita melakukan pengurangan seperti ini ya. Ini butuh diberi tanda kurung, kenapa? Ya. Karena apa? Karena tanda negatif ini, tanda kurang ini ya, tanda kurang yang diberikan di soal ini mengurangi semua yang ada di B. Ya, mengurangi semua yang ada di B. Artinya kalau misalkan kita buka kurungnya ya, kalau kita buka kurungnya seperti ini, maka tanda kurang ini ya, ini hanya akan dimiliki oleh si 4x ini. Ya, kalau kita nggak pakai tanda kurung. Ya, artinya min 4x min 2y. Di sini tetap min 2y, tidak ada yang berubah. Padahal tanda kurang ini itu adalah mengurangi semua yang ada di B ini. Ya. Maka harus diberi tanda kurung. Sudah dikurung, kemudian kita buka. Membukanya adalah dengan cara mengalihkan negatifnya ini ya, negatifnya ini ke semua yang ada di dalamnya. Minus dikali 4x itu berarti menjadi minus 4x, kemudian minus dikali minus 2y ya, itu hasilnya menjadi plus 2y ya. Setelah terbuka kurungnya semua, baru kita lakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan sesuai dengan tanda yang ada di situ ya. 3x min 4x, 3x min 4x ya, 3 dikurangi 4 itu menjadi min 1 ya, min 1x. Nah, ingat dalam aljabar koefisien 1, ini koefisien 1 ini gak usah ditulis ya koefisiennya, jadi cukup min x aja. Kemudian 5y ditambah 2y, 5y ditambah 2y itu sama dengan 7y. Oke, 5y ditambah 2y sama dengan 7y. 7c,
2A ditambah B. Nah, kalau tadi kan masih A plus B, kemudian A minus B. Belum ada variasi yang diubah dari A sama B-nya. Kita tinggal ganti A sama B-nya. Nah, sekarang ada angka 2 di depannya. 2A itu berarti 2 dikalikan semua yang ada di A. Ya, kita ganti A-nya ini dengan A yang ada di soal. 3x plus 5y. Ya, jadi 2 dikali 3x plus 5y. Kemudian ini 2 dikali 3x, kemudian 2 dikali 5y. 2 dikali 3x sama dengan 6x. Kemudian 2 dikali 5y itu sama dengan 10y plus 10y. B-nya nggak usah dirubah-rubah, berarti langsung ditulis 4x min 2y. Nah, setelah kita tulis seperti ini, baru kita lakukan penjumlahan ya. Tadi mintanya jumlah, pada sini jumlah 10 ditambah minus 2. 10 ditambah minus 2 itu sama seperti kita mengurangi ya. 10 dikurangi 2. 10 kurangi 2 itu sama dengan 8. Jadi 8y, kemudian 6x ditambah 4x. 6 ditambah 4 sama dengan 10, berarti 10x. Ya, jawabannya adalah 10x ditambah 8y. 10x ditambah 8y. Nomor 7D. Nah, kalau tadi A yang dikalikan dengan 2, nah sekarang B-nya yang dikalikan dengan setengah. Ya. A-nya tetap nggak dirubah. Tulis kembali ya, 3x plus 5y. Kemudian setengah dikali B-nya itu adalah setengah dikali semua yang ada di B. Ya. Setengah dikali semua yang ada di B. Nah, di sini nih ada beberapa kesalahan dari beberapa siswa ya. Ketika mengalihkan setengah ini sehingga jawabannya jadi kurang tepat. Nah, kesalahannya apa? Ketika membagi setengah ini hanya 4 dibagi 2 ya. Padahal setengah ini tuh itu adalah mengalihkan ke semua yang ada di dalam kurung kan. Maka harusnya bukan cuman 4-nya aja yang dicoret ya. Nah, proses yang betul itu adalah seperti ini. Setengah dikali 4x min setengah dikali 2y. Nah, ini baru betul ya. 4 bagi 2 itu sama dengan 2 ya. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 sehingga menjadi 2x di sini. Ya, kemudian 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 sehingga tinggal 1y. Tahu min y aja. Ya, sehingga ini menjadi 2x ini ya, kemudian ini min y. Itu. Nah, setelah ditulis baru kita kurangi. 5 min jadi plus ya, min ketemu min jadi plus. 5 ditambah 1. Ingat kalau nggak ada koefisien berarti di sini 1y. Ini 5 tambah 1 sama dengan 6. Terus 3x dikurangi 2x itu sama dengan x. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 atau 1x. X. Ini nomor 7E. 4A ditambah 3B. Caranya sama ya kayak tadi ya. 4A itu berarti 4 dikali 3x plus 5y. 12x plus 20y. Kemudian 3B berarti 3 kali 4x, 3 dikali min 2y. 12x min 6y. Baru dikurangin. Dijumlah ya. Minta jumlah. Plus 14 ya, positif 14. 20 kurang 6 positif masih. 14y, kemudian 12 ditambah 12 menjadi 24x. Jadi 24x ditambah 14. Y. Terakhir nomor 7F. Nomor 7F ini sebenarnya waktu itu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, pertemuan dengan kalian itu dijadikan contoh soal ya. Jadikan contoh soal. Ya. 3A min 1,5 B. Ya, 3A min 1,5 B. 3A itu berarti 3 dikali A. A-nya itu adalah 3x plus 5y. Berarti 3 dalam kurung 3x plus 5y.
Kemudian dihitung satu-satu, 3 dikali 3x sama dengan 9x, 3 dikali 5y sama dengan 15y. Nah, terus ini nih yang 1/2b ini nih. Ya, 1/2b itu ini pecahan, namanya bentuk pecahan campuran ya. Nah, pecahan campurannya ini dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Saya harap kalian masih ingat ya bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3/2b, 3/2 dikali yang ada di B semuanya. Nah, 3/2 dikali yang ada di B semuanya berarti 3/2 dikali 4x, ini sini. Ya, 3/2 dikali 4x, kemudian 3/2 dikali 2y. Nah, ini boleh dicoret, 4 bagi 2 itu sama dengan 2 ya. Kemudian 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Sehingga yang di atas itu menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6x. Min 3 dikali 1 berarti min 3y. Sehingga yang bawah itu menjadi 6x min 3y. Ya, ini 6x min 3y. Baru setelah itu dikurangi. Karena dimintanya adalah kurang. 15 min ketemu min itu menjadi plus, 15 tambah 3 menjadi 18y. Kemudian 9x min 6x itu jadi 9 kurang 6 sama dengan 3x. Jawaban akhirnya adalah 3x plus 18y. Sampai sini dulu untuk penjumlahan dan pengurangan. Ada pertanyaan? Oh iya, di sini pada bisa absen nggak? Bisa. Bisa, Pak. Model. Tadi nggak absen. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Bisa Di ya? model kan, Pak? Ya, yang di Moodle. Iya, Karena ada bisa, Pak. katanya yang nggak bisa masuk ya. Kalau yang nggak bisa masuk, coba koneksinya ganti ya. Karena ini saya juga coba pakai Telkomsel nggak connect, tapi pakai Smartfren bisa. Jadi kayaknya sih Telkomnya lagi bermasalah lagi ya, saya nggak tahu nih. Cuman bermasalahnya nggak keseluruhnya. Buka Google sih masih bisa, buka yang lain masih bisa. Cuman buka itu aja tuh e-learning. Kayaknya sih karena dotnya XYZ ya, dianggap malware kali ya atau apa gitu kan sama Telkomsel. Nah, masih banyak yang belum pakai .xyz. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke tugas yang kedua. Sebentar ya, tunggu ya. Bagi yang tidak bisa elapsed cloud.xyz,
Silakan coba. Oke. Apa nih? Oke, kita ke tugas 2. Tugas 2 itu adalah perkalian bentuk aljabar ya. Halaman 129, nomor 4, 5, 6, kemudian nomor 11, 12, 13, dan 19, 20, 21 ya. 4, 5, 6 ini adalah perkalian suku tunggal ya. Soalnya seperti ini, nomor 4, 8xz dikali 3y kuadrat z dikali minus dalam kurung ya, dalam kurung minus 4x kuadrat y. Nah, gimana cara menghitungnya kalau masih suku tunggal ini? Jadi suku tunggal ini nggak ada tanda plus ya. Maksudnya kalau udah lebih dari satu itu kan berarti dipisahkan oleh tanda tambah atau enggak tanda kurang. Nah, di sini tanda kurang ini nih bukan berupa pemisahan suku, tapi menandakan bahwa ini tandanya adalah negatif 4. Makanya ini ditandain kurung ya. Nah, karena ini semua perkalian, maka ini disebut suku tunggal. Nah, untuk mengalihkan suku tunggal, kita tinggal mengalihkan bilangan-bilangannya ya, bilangan-bilangan yang ada di depan nih, 8, 3, dan min 4 ya, koefisiennya. Koefisiennya kita kalikan, 8 dikali 3 sama dengan 24, 24 dikali minus 4, itu berarti minus 96. X, untuk variabel kita kalikan variabel-variabel yang sama aja ya. X dengan X, di sini sebelah kiri itu ada X1, di tengah nggak ada ya. Di sebelah sini ada X pangkat 2. Nah, berarti X pangkat 1 dikali X pangkat 2. X pangkat 1 dikali X pangkat 2 itu berarti 1 ditambah 2 pangkatnya ya. 1 ditambah 2 sama dengan X pangkat 3. Sehingga menjadi min 96 X pangkat 3. Kemudian ini bebas ya, kalian mau huruf apapun dulu ya. Mau Y dulu, mau Z dulu juga boleh. Sama aja ya. Kita coba ke Z dulu. Z di sini ada, di sebelah sini nggak ada, maka nggak usah. Berarti Z pangkat 1 dikali Z pangkat 1. 1 ditambah 1 berarti Z pangkat 2. Ya, pangkatnya yang dijumlah. Nah, tulis Z pangkat 2. Kemudian Y. Sebelah kiri nggak ada, abaikan. Ya. Berarti kita mulai dari Y yang sebelah sini. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1 itu Y pangkat 3. Dan ditulis Y pangkat 3. Nah, ini karena perkalian maka ini bebas saja, boleh ditukar-tukar ya, sehingga menjadi yang penting pangkatnya nggak ditukar ya. Kalau Y pangkat 3 ya, kalau Y-nya dipindah ke sebelah kiri ya tetap Y pangkat 3 di sini ya. Nah, ini boleh kalian tulis seperti ini, boleh kalian tulis seperti ini. Nanti kalau di soalnya PG, Pak yang ini nggak ada jawabannya. Yang ini nggak ada jawabannya, adanya ini ya, sama aja ya. Sama aja. Jadi jangan bingung kalau posisinya dirubah. Karena perkalian itu bersifat komutatif. Komutatif itu boleh ditukar tempatnya. A dikali B sama dengan B dikali A. Sampai sini jelas? Nomor 4? Jelas, Pak. Jelas ya? Masih gampang ya? Nomor 5. Soalnya adalah 2P pangkat 2 dikali dalam kurung minus 5QR dikali 3PQ kuadrat dikali dalam kurung min 8PR kuadrat. Oke, berarti bilangannya dulu yang dikaliin 2 dikali minus 5 dikali 3 dikali minus 8. Ini minus dikali minus itu otomatis positif nanti di akhirnya. Nah, jadi kita tinggal, mudahnya adalah kita tinggal hitung perkaliannya aja. 2 kali 5 itu 10, 3 kali 8 24.
10 kali 24 sama dengan 240. Ya, positif 240. Karena minus kali minus ini tadi udah ya. Jadi minusnya udah nggak ada. 240. Kemudian P. P pangkat 2. Sini nggak ada. Ini P pangkat 1, P pangkat 1. P pangkat 2, P pangkat 1, P pangkat 1. Jadi P pangkat 4 ya. Ini salah nih. P pangkat 4. 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian Q. Q-nya 1, di sini 2. Sebelah sini nggak ada. Berarti yang Q pangkat 1 dikali Q pangkat 2. Q pangkat 3. Kemudian R. R-nya ini 1, di sini pangkat 2. Berarti R dikali R pangkat 2 itu R 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. R pangkat 3. Jawaban akhirnya adalah 240, P pangkat 4, Q pangkat 3, dan R pangkat 3. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah kita menggunakan distributif ya. Seperti kita mengalihkan aljabar tadi. Kita kalikan satu-satu ya. Min 2 dikali 3 itu adalah minus 6. Ya, ini ya, min 2 kali 3 itu adalah minus 6. M dikali M pangkat 2 itu adalah M pangkat 3. Kemudian N di sini nggak ada, berarti tulis lagi aja N-nya. Ya, nempel sama M pangkat 3-nya. Min dikali min 4, min 2 dikali min 4 menjadi plus 8. M dikali M, M pangkat 2, N dikali N jadi N pangkat 2. Ya. Kemudian ya. Yang nomor 6 bukannya belum, Pak? Ini aku langsung nomor 11. Oh iya, ke skip ya. Ya udah, ntar habis ini nomor 6 ya. Saya salah mencet tadi. Tanggung ini. Oke, terima kasih atas koreksinya ya. Min 2 dikali min 7 sama dengan min kali min sama dengan 14. M dikali, oh nggak ada M di sini, berarti ditulis aja. Kemudian N dikali N pangkat 2 menjadi N pangkat 3. Gitu ya. Oke, ini tadi nomor 6 saya ke skip ya, lupa ya. Salah mencet tadi ya, terlalu ke bawah. Nah, nomor 6 di sini ini sama aja kayak tadi ya, bilangan dikalikan dengan bilangan. Nah, ini minusnya ada 3, minus 6, minus 4, dan minus 5. Berarti kan min kali min plus. Min kali min plus. Dikaliin lagi sama min, otomatis nanti jawabannya min. Nah, untuk menjawabnya, cara mudahnya sama kayak tadi. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10, 6 kali 4, 24. Sama, 240. Bedanya ada tanda negatifnya di depannya ya. Kan 2 kali 5, 10 ya. 6 kali 4, 24 kan. Jadi 240. Ya, kalau kalian mau kalian satu-satu boleh 12, 12 kali 4, 24, 24 kali 5 sama dengan 240 boleh juga ya. Kemudian M. Kita mulai dari M ya. M-nya pangkat 1 di sini. Di sini nggak ada. Di sini M-nya pangkat 1, di sini pangkat 2. Berarti 1, 1, 2. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan M pangkat 4. Tulis M pangkat 4. Minus 240 M pangkat 4. Setelah huruf M itu ada huruf X. Variabel X ya. X kuadrat. Sini ada 1. Di sini nggak ada. Di sini ada 1 nih. Ya, ini X pangkat 1 di tengah-tengah nih ya. Nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Sehingga 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2 tambah 1 tambah 1. Berarti X pangkat 4. Tulis X pangkat 4. X pangkat 4. Terakhir Y. Sini nggak ada. Ini Y pangkat 2. Ini Y pangkat 1. Ini Y pangkat 2. 2, 1, 2 berarti ya. 2, 1, 2. 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Y pangkat 5. Berarti Y pangkat 5. Jawaban terakhirnya itu adalah minus 240 M pangkat 4, X pangkat 4, dan Y pangkat 5. Oke, kita ke nomor 12 ya, 12. Soalnya itu adalah 5M pangkat 2 dikali dalam kurung
2M pangkat 2 ditambah 8M pangkat 2N min 5MN pangkat 2. 5 dikali 2 itu sama dengan 10. M dikali M, ya, M pangkat 2 dikali M pangkat 2 itu menjadi 2 tambah 2, M pangkat 4. Kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. M-nya pangkat 2 dikali M pangkat 2 menjadi M pangkat 2 tambah 2 sama ya M pangkat 4. Bedanya ada huruf N di sini. Kemudian 5 dikali minus 5 sama dengan minus 25. M pangkat 2 dikali M itu 2 tambah 1 jadinya ya. Ini kan pangkat 1 nih. 2 tambah 1 sama dengan 3. M pangkat 3. Terakhir N pangkat 2-nya ditulis lagi. Jadi jawabannya adalah 10M pangkat 4 ditambah 40M pangkat 4N dikurang 25M pangkat 3N pangkat 2. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini ada dua gambar. Yang gambar pertama itu adalah persegi panjang, kemudian yang kedua itu adalah trapesium sembarang ya, trapesium sembarang. Jadi ada gambar persegi panjang ini. Kemudian diketahui panjangnya itu adalah 5x plus 1, kemudian lebarnya 3x gitu ya. Ditanya berapakah keliling bangun tersebut. Nah, keliling itu kan kalau kalian masih ingat ya, keliling persegi panjang itu kan 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, panjangnya diketahui 5x plus 1, kemudian lebarnya 3x. Berarti panjang sama lebarnya ini kita ganti menjadi 5x plus 1 dan 3x ditambah ya. Di 2 dikali 5x plus 1 ditambah 3x. 2 dikali 5x tambah 3x itu sama dengan 8x. Sehingga ini menjadi 8x plus 1. Ya, satunya dari sini. 2 dikali 8x plus 1. 2 dikali 8x itu sama dengan 16x. 2 dikali 1 itu sama dengan plus 2. Jadi jawabannya keliling bangun tersebut itu adalah 16x plus 2 dalam bentuk aljabarnya. Sampai sini jelas? Ya. Intinya ini sebenarnya pelajaran keliling persegi panjang kan kalian sudah pernah mendapatkan ya, tinggal digabungkan sama aljabar itu aja. Kemudian yang kedua itu adalah di nomor 13 itu gambarnya trapesium sembarang ya. Trapesium sembarang yang panjangnya nggak sama. Di sini ada 2x, kemudian di sini 2y plus 4, di sini 4x plus 1 dan di sini 3y. Ya, jadi kalau trapesium sembarang ini ya tinggal dijumlah aja semuanya. Ya, 2x tambah 2y plus 4 ditambah 4x plus 1 ditambah 3y. Udah tinggal dijumlahin, x dengan x, y dengan y. 2x ditambah 4x sama dengan 6x, kemudian 2y ditambah 3y itu sama dengan 5y. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah 6x ditambah 5y ditambah 5. Next ke nomor 19 ya. Ini perkalian dua suku. Soalnya adalah 15 ditambah 6p dikali 8 min 4p. 15 dikali 8 ya. Kita pakai cara apa sih namanya itu, skema ya.
15 dikali 8 itu sama dengan ini 120. Kemudian 15 dikali ini 4P minus. Ya, 15 dikali 4 itu kan 60. Jadi minus 60P. Kemudian 6P dikali 8 itu sama dengan plus 48P. Kemudian 6P dikali minus 4P. 6 dikali 4, 24 ya, minus 24. P pangkat 2. Karena P dikali P jadi P pangkat 2. Ya, P dikali P menjadi P pangkat 2. Sini belum selesai, masih ada suku yang sejenis yaitu yang di tengah ini. Ya, 60P dan 48P. Minus 60P ditambah 48P. Minus 60 ditambah 48 itu sama dengan minus 12P. Ya, sehingga yang ini tinggal ditulis ulang lagi. Ini juga tinggal ditulis ulang lagi. Nah, 12P itu adalah minus 12P itu adalah hasil dari minus 60 ditambah 48. Jadi jawaban akhirnya adalah 120 dikurang 12P dikurang 24P pangkat 2. Kemudian nomor 20. Sama aja ya. Cuman bedanya adalah caranya sama maksudnya. Bedanya adalah di sini kalau yang tadi di atas itu adalah di sini nggak ada hurufnya, nggak ada variabelnya ya. Kalau di sini ada variabelnya. 8P ditambah 4Q. 8P ditambah 4Q. Nah, 8P ditambah 4Q dikali 6P ditambah 7Q. Ya. 8P dikali 6P sama dengan 48P pangkat 2. Kemudian 8P dikali 7Q. 8 dikali 7 sama dengan 56. PQ, ya karena ada 2 huruf di situ yang nggak bisa dikalikan. Nggak bisa jadi pangkat maksudnya. Jadinya PQ ya PQ aja. P dikali Q ya PQ. 26. Kemudian 4Q dikali 6P itu sama dengan 24PQ. Sama ya. Q dikali P itu sama dengan P dikali Q. Kemudian 4Q dikali 7Q itu sama dengan 28Q pangkat 2. Oke. Nah, ini nanti tinggal ditulis saja bagian akhirnya. Tinggal kita jumlahkan yang di tengah-tengah atau kita jumlahkan suku yang sejenis. 56 ditambah 24 itu sama dengan 80PQ. 80PQ. Jadi hasil akhirnya adalah 48P pangkat 2 ditambah 80PQ ditambah 28Q pangkat 2. Terakhir di nomor 21, ya itu adalah perkalian 2 suku dengan 3 suku. Ya, 2 suku dengan 3 suku. Nah, di sini saya kasih contohnya menggunakan distributif, ya, distributif di mana menjadikan A-3 ini menjadi satu kesatuan yang akan mengalihkan semua yang ada di A kuadrat min 2A plus 5. Ya, jadi pertama saya tulis dulu A kuadrat min 2A plus 5. Dari ini ya, dari sini. Ya, ini A kuadrat minus 2A plus 5 itu. Kemudian kita kalikan dengan A-3 semuanya ya. A-3, kemudian dikalikan juga A-3, kemudian dikalikan juga A-3. Nah, seperti ini baru kita lakukan mekanik seperti biasa ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya gini, kalau kalian mau langsung seperti ini juga boleh ya. A dikali ini, A dikali ini, A dikali ini, 3 dikali ini, 3 dikali ini, 3 dikali ini juga boleh aja ya, bebas aja. Nah, tapi di sini saya ingin menunjukkan proses proses distributifnya. Ya, proses distributifnya itu seperti ini. Intinya sama aja ya. Intinya sama aja. Dan A kuadrat dikali A itu sama dengan A pangkat 3 dikali ini lagi A dikali minus 3 itu menjadi minus 3A pangkat 2. Kemudian minus 2A dikali A itu menjadi minus 2A pangkat 2. Kemudian minus 2A dikali minus 3, min kali min itu menjadi plus 6A.
ya, plus 6A, kemudian 5 dikali A itu 5A, plus 5 dikali min 3 itu adalah min 15. Nah, setelah ini baru nanti kita akan ketemu beberapa suku yang sejenis seperti A kuadrat, kemudian yang ini juga sejenis, ya, A dengan A. Nah, yang sejenis ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Sederhanakan itu ada artinya dijumlah atau dikurang ya, tergantung tanda yang mereka miliki. Min 3A kuadrat min 2A itu menjadi min 5A pangkat 2. Ya, min 3A pangkat 2, min 2A pangkat 2 itu menjadi min 3, min 2, min 5A pangkat 2. Kemudian 6A ditambah 5A itu sama dengan 6 tambah 5. 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Jadi 11A. 11A, kemudian min 15-nya turun lagi. Selesai. Jawaban akhirnya itu adalah A pangkat 3 min 5A pangkat 2 ditambah 11A dikurang 15. Sampai sini ada pertanyaan? Udah selesai perkalian ini ya. Semuanya sampai nomor 21. Oke, terakhir jawaban tugas ketiga. Nah, tugas ketiga itu adalah halaman 132, nomor 1, 2, 5, 6, 14, 15, kemudian nomor 16, 19, 27, dan 29 ya. Oke, tugas ketiga ini halaman 132 itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ini pembagian suku tunggal nomor 1, 2, 5, 6, 14, 15 ya. Kemudian yang bagian keduanya itu adalah pembagian suku yang lebih dari 1 ya. Pembagian suku banyak. Kita mulai dari nomor 1, pembagian suku tunggal. Soalnya adalah seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang nanya tadi? Keluar suara. Soalnya seperti ini ya, 18A pangkat 4B dibagi 3A pangkat 3B. Jadi sama seperti perkalian, koefisien dikalikan dengan koefisien, dan kalau di pembagian berarti koefisien juga dibagi dengan koefisien. 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Ya, 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Kemudian A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Kalau tadi di perkalian itu kalau pangkat dikali, ya kalau ada variabel kemudian dikalikan berarti pangkatnya dijumlah, maka kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Ya, jadi A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 4-nya dikurangi 3. Jadi A pangkat 1. Kemudian A pangkat 1 itu ditulisnya A saja. Pangkatnya nggak usah ditulis ya. Jadi 6A. Kemudian B dibagi B, ya, B dibagi B, ini dengan syarat B-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Itu sama dengan 1. B dibagi B itu sama dengan 1. Sehingga 6 dikali A dikali 1, dan 1 di sini di bentuk aljabar
itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. 6A aja. Itu. Kenapa 1 dalam bentuk aljabar itu nggak perlu ditulis? Dan kenapa ini B-nya nggak boleh sama dengan 0? Nah, itu adalah karena 0 per 0 itu nggak boleh ya. 0 dibagi 0 itu nggak boleh. Indefinitif bentuk tidak bisa didefinisikan 0 dibagi 0 itu. Sama pembagian dengan 0 yang lain juga. 1 bagi 0, 3 bagi 0, dan seterusnya. Ya, ada yang bilang, Pak, 1 bagi 0 sama dengan infinity gitu kan. Nah, ini pernyataan yang kurang tepat ya. Kurang tepat ya, 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Bukan tidak terbatas ya. 1 dibagi 0. Kecuali nanti kalau kalian di SMA sudah mempelajari tentang limit, nah maka nanti kalau itu baru nanti hasilnya limit 1 mendekati 0, limit X mendekati 0, itu baru nanti hasilnya tak terhingga. Itu hanya di pelajaran limit nanti ya. Oke, itu nanti SMA kalau kalian ketemu. Tapi kalau misalkan dengan bilangan seperti biasa, 1 dibagi 0 seperti ini tidak sama dengan infinity gini ya. Tidak terhingga. Oke. Nah, tadi kenapa 1 itu dalam bentuk aljabar nggak perlu ditulis? Misalkan 1A itu adalah A aja gitu ya. Atau A pangkat 1 itu sama dengan A aja gitu. Kenapa? Karena sebelumnya ada yang mau bisa jawab nggak? Kenapa 1 ini nggak perlu ditulis? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Atau ada yang tahu jawabannya nggak? Ada yang tahu jawabannya? Ya, Pak. Siapa? Aldi. Aldi, apa jawabannya Aldi? Kenapa 1 di sini nggak boleh? Nggak boleh. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Yang 1A ini. Iya, yang 1A atau enggak yang A pangkat 1 gitu ya. Boleh aja. Kalau A pangkat, kan kalau A pangkat 2 itu berarti A dikali A ya. Kalau A pangkat 1, A doang nggak dikali apa-apa gitu. Oke, jadi hasilnya adalah dia sendiri ya, hasil Ya, akhirnya. hasilnya dia sendiri. Kalau 1 dikali A? Kalau 1 dikali A, karena kalau angka yang lebih dari 1, misalnya 5A sama dengan itu A tambah A tambah A tambah A tambah A. Ini 1A, A-nya cuma 1 jadinya. Oke. Intinya bener ya, sama ya. Intinya gini, 1 dikali A ya jadinya dia sendiri. A pangkat 1 jadinya hasilnya dirinya sendiri. Jadi kita tulis ataupun tidak kita tulis itu nilainya sama gitu ya. Nilainya sama. Oke, terima kasih Aldi ya. Saya catat sini Aldi. Jadi gitu ya, intinya 1 dikali A. Contohnya gini, 1 dikali 5. 1 dikali 5. 1 dikali 5 itu kan sama dengan 5 kan. Ya. Jadi nggak perlu kita tulis lagi 1 di sini, 1,5. Seng-seng pulpen ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian sama kayak tadi, 2 pangkat 1 misalkan. Tadi si Aldi bilang 2 pangkat 1 ya 2-nya cuma ada 1 gitu. Mau dikaliin berapa lagi? Sama aja kan dengan kita tuliskan 1 di sini dan tidak kita tuliskan di sini itu sama aja. Maka dengan supaya lebih efisien, efektif dan efisien, nggak usah kita tulis itu. Ya. Oke. Itu nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Save as dulu deh. Kita ke nomor 2. 36A pangkat 8 B pangkat 3 dibagi 9A pangkat 5 B pangkat 2. Ya. Ini cara gampangnya itu adalah tinggal dibagi aja ya. 36 bagi 9 itu sama dengan 4. Kemudian A pangkat 8 dibagi A pangkat 5 berarti 8 dikurangi 5 ini. Ya, pangkat 8 kurangi 5 jadi A pangkat 3. Kemudian yang B pangkat 3 dibagi B pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 1 atau kita tulis B aja.
Sehingga jawaban akhir itu adalah 4A pangkat 3B. Next, nomor 5. Nomor 5. Soalnya adalah minus 72 dibagi, minus 72 X pangkat 8 Y pangkat 9 Z pangkat 7 dibagi minus 12 X pangkat 2 Y pangkat 3 Z. Nah, minus 72 dibagi minus 12. Min bagi min, itu sama kayak min kali min ya. Min bagi min itu plus juga ya. Plus, sehingga nanti jawabannya adalah plus di sini. Tanda plus juga nggak perlu ditandain begini ya. Dengan menuliskan 6 dia tidak negatif aja di sini sudah menandakan bahwa 6-nya positif. 72 bagi 12 6. Kemudian X pangkat 8 X pangkat 2 dibagi sini berarti 8 kurangi 2 sama dengan 6. Kemudian Y pangkat 9 dibagi Y pangkat 3, 9 kurangi 3 6. Kemudian Z pangkat 7. Nah, tadi kalau di sini Z nggak ada pangkat ya berarti ini Z pangkat 1 ya. Berarti 7 dikurangi 1 sama dengan 6 juga. Jawaban akhirnya adalah 6 X pangkat 6, Y pangkat 6, Z pangkat 6. Atau nanti kalau mau disederhanakan ini menjadi 6 X, Y, Z pangkat 6. Ini juga bisa ditulis seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ya. Ini baru yang suku tunggal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita next ke sini. Nah, nomor 14 ini masih suku tunggal juga, cuman bedanya adalah soalnya divariasiin ya. Ada yang dikali dulu, ada yang dibagi dulu ya. Sebelah kiri itu dikali dulu, sebelah kanan dibagi dulu. Dan dikasih tanda kurung. Dikasih tanda kurung itu artinya kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ya, jadi kerjakan terlebih dahulu itu maksudnya ya jangan dibagi dulu ya, jangan dibagi dulu. Kita selesaiin dulu sebelah sini, selesaiin juga sebelah sini, baru nanti dibagi. Nah, yang sebelah kiri dulu. Cara cepatnya adalah 4 ditambah 3, berarti X pangkat 7. Kemudian ini juga 5 ditambah 2, 7 juga ya, berarti X pangkat 7, Y pangkat 7. Oke, simpen dulu ini, baru kita lakukan yang ini. Dibagi berarti pangkatnya dikurang. Minusnya simpan dulu di sebelah kiri. 6 dikurangi ini 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti X pangkat 5. Kemudian Y pangkat 5 bagi Y pangkat 2, Y pangkat 3. Jadi hasilnya adalah min X pangkat 5, Y pangkat 3. Baru setelah itu kita lakukan operasi pembagian kiri dan kanannya itu ya. Nah, yang kiri di atas, yang kanan ada di bawah. X7, Y7, bawahnya min X5, Y3. Pangkat ya. Minus, ini dari sini karena dibaginya minus. Hasilnya minus. 7 dikurangi 5, X pangkat 7 dibagi X pangkat 5, berarti 7 kurang 5 sama dengan X pangkat 2. Kemudian Y pangkat 7 dibagi Y pangkat 3 itu sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan Y pangkat 4. Jadi hasil akhirnya itu adalah min X kuadrat Y pangkat 4. Nomor 15 sama kayak tadi nomor 14 ya, cuman bedanya yang sebelah kiri dibagi dulu. Kalau tadi kan sebelah kiri dikali dulu ya. Kemudian sekarang sebelah kanan dikali. Sebelah kiri dibagi dulu, sebelah kanan dikali dulu. Saya hapus dulu. Oke. Min dalam kurung ya, min X pangkat 9 Y pangkat 7 dibagi X pangkat 3 Y pangkat 4. Oke, kita cepat saja. 9 dikurangi 3 ya. 9 dikurangi 3 berarti X pangkat 6 di sini. Kemudian 7 dikurangi 4 itu Y pangkat 3. Tanda minusnya tetap disimpan dulu di depan, sebelah kiri. Kemudian tanda bagi, nah yang ini selesaikan dulu dikali. Karena dikali negatif, maka negatifnya kita taruh di depan. Ya, taruh di depan, kemudian 3, ini karena tandanya kali berarti ditambah 2. 3 tambah 2 itu sama dengan
5, X pangkat 5, kemudian Y pangkat 2, dikali Y pangkat 1, Y pangkat 3. Ya. Sehingga yang di sebelah kanan itu jadi min X pangkat 5, Y pangkat 3. Min dibagi min, hasilnya menjadi positif. Maka di sini udah nggak ditaruh lagi minnya ya. Min dibagi min hasilnya positif. Jadi tinggal X pangkat 6 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 5 Y pangkat 3. 6 dikurangi 5, X pangkat 6 dibagi X pangkat 5, berarti kan X pangkat 6 dikurangi 5. Itu sama dengan X pangkat 1. Kemudian Y pangkat 3 bagi Y pangkat 3 habis. 3 kurangi 3, 0. Jadi Y pangkat 0. Nah, Y pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Sama dengan X pangkat 1 dikali 1. Sama dengan X pangkat 1. Sama dengan X. Ya. Nah, semuanya angka 1 tuh nggak perlu ditulis, sehingga hasil akhirnya itu adalah X aja. Sampai sini jelas? Oke, kita akan ke pembagian yang seperti ini ya. Bagian yang lebih dari satu suku. Nomor 16, soalnya X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 dibagi X tambah 6. Nah, masih ingat ya caranya ya. Kita tinggal bagi yang paling tinggi aja. X kuadrat dibagi X. Ya, X kuadrat dibagi X itu sama dengan X. Sehingga kita tulis X di sini. Saya hapus dulu deh biar kelihatan prosesnya ya. Oke, jadi prosesnya begini. X kuadrat dibagi X itu sama dengan X, kemudian X-nya dikali X. X dikali X itu sama dengan X pangkat 2. Kemudian X-nya dikali 6 itu sama dengan plus 6X. Terus 9 dikurangi 6X itu sama dengan 3X. 18-nya turun. Kemudian 3X dibagi X ya. 3X dibagi X itu sama dengan 3. Berarti ini plus 3. 3 dikali X itu sama dengan 3X. Kemudian 3 dikali plus 6 itu sama dengan plus 18. Sehingga kalau semuanya dikurangi itu sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya itu adalah X plus 3. Ya, jawabannya adalah X plus 3. Ini 18 kurang 18, 3X kurang 3X. 0. Oke, kemudian nomor 19. Saya hapus dulu ya, biar kita bisa lihat prosesnya, gimana caranya kita mengerjakan ini. Oke, kita ingat bahwa pembagian ini berarti tinggal ujung bagi ujung aja ya. 2X pangkat 2 dibagi 2X. 2X pangkat 2 dibagi 2X itu sama dengan X ya, karena 2 bagi 2 itu 1. X pangkat 2 dibagi X itu adalah X. Kita tulis X di sini. Ya, kemudian X dikali 2X itu sama dengan 2X pangkat 2.
Kemudian X dikali min 4 itu sama dengan min 4X. Oke, yang perlu kita perhatikan bahwa ini pasti akan selalu begini di sebelah kiri ya. Pasti akan selalu dihilangkan atau selalu 0 di sini ya. 2X kuadrat dikurangi 2X. Kemudian min 10X min 4X. Min 10X ditambah 4X. Min 10X ditambah 4X itu menjadi minus 6X. Plus 12-nya turunin. Lagi. Ingat ya, nanti di sini jadi minus 6X ya. Karena nanti akan kita kurangi. Nah, minus 6X dibagi dengan 2X. Minus 6X dibagi dengan 2X itu menjadi minus 3. Ya, di sini minus 3. Nah, minus 3 dikali dengan 2X, itu hasilnya adalah minus 6X. Dan minus 3 dikali minus 4, itu sama dengan plus 12. Nah, di sini sudah selesai. Berarti tinggal dikurangi. 12 kurang 12, 0. Min 6 dikurangi min 6, 0 juga. Jadi jawaban terakhirnya adalah X min 3. Ini ya. Nomor 27. Nah, nomor 27 itu adalah soalnya tadinya nggak ada 0y kuadrat ini ya. Ini adalah soal yang kita butuh bantuan dan waktu itu pernah saya kasih contoh di nomor 26-nya. Kalau kalian masih ingat ya. Ini saya hapus dulu. Oke, awalnya soalnya begini. Delapan y pangkat 3 plus 50 dibagi 2y plus 4. Ya, 8y pangkat 3 plus 50 dibagi 2y plus 4. Oke, jadi sebelum saya lanjut, jadi sebenarnya normalnya begini ya, kalau bentuk suku banyak ini kan pangkat 3, seharusnya ada pangkat 2, pangkat 1, terus yang nggak ada pangkatnya ya baru plus 50 gitu kan. Normalnya seperti itu, tapi karena di soal ini nggak ada, ya udah. Kita tulis apa adanya aja dulu, 50. Nanti kalau kita butuh baru kita jumlahin, kita tambahin di situ ya. Kita mulai dulu dari pangkat tertingginya, 8y pangkat 3 dibagi 2y. 8y pangkat 3 dibagi 2y itu sama dengan 4y kuadrat. Dari mana? 8 bagi 2 sama dengan 4, kemudian y pangkat 3 dibagi y itu sama dengan y pangkat 2. Ya. Kemudian kita tulis di sini menjadi 4y kuadrat. 4y kuadrat dikali 2y itu sama dengan 8y pangkat 3. 4y kuadrat dikali 4 itu sama dengan plus, kok merah, plus 16y pangkat 2. Gitu. Kemudian dikurang. Nah, ingat di sini ada y kuadrat, di atas nggak ada y kuadrat. Maka kita butuh bantuan ditambah 0y pangkat 2 untuk mengurangi ya. Supaya nanti jelas ini plus 50. Kok hilang? Plus 50 ya. 0 dikurangi 16 itu menjadi minus 16y pangkat 2. Plus 50-nya turun. Minus 16y pangkat 2 dibagi 2y itu sama dengan minus 8
Y. Balikin lagi. Minus 8Y dikali 2 itu sama dengan minus 16Y pangkat 2. Kemudian minus 8Y dikali 4 itu sama dengan minus 32Y. Kita kurangi, ini habis ya. Kurangi, ini udah habis, ini udah habis, ini udah habis. Nah, di sini ada 32Y, sedangkan di atas tidak ada Y ya. Di atas tidak ada Y, maka kita butuh bantuan lagi, yaitu plus 0Y ya. Plus 0Y plus 50 gitu. 0 min, jadi plus ya. Plus 32Y plus 50. Ya, 32Y plus 50. 32 dibagi 2. Kok sini lagi bagi. Itu sama dengan plus 16 ya. 32Y dibagi 2Y maksudnya ya. 32Y dibagi 2Y. Y dibagi Y itu habis, 32 bagi 2 itu sama dengan 16. Kan ini plus 16. 16 dikali 2Y itu sama dengan 32Y. 16 dikali 4 itu sama dengan plus 64. Nah, terakhir 50 dikurangi 64 itu sama dengan min 14. Jadi ini sisa min 14 untuk soal nomor 27 ini. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal nomor 27? Sudah bisa? 14 tadi sisanya, Pak. Min 14. 14 sisa. Terakhir ya, nomor 29. Nomor 29 ini. Nah, kalau dari tadi kita pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini juga pangkat 2 dibagi 2X. Pangkat 2 dibagi 2X. Nah, sekarang kita ke pangkat 3. Ya. Kita ke pangkat 3. Di sini 2Y pangkat 3. Paling tinggi. Sama caranya. Ya, hanya saja nanti ini jawabannya agak panjang ya. 2Y pangkat 3 dibagi 2Y. 2Y pangkat 3 dibagi 2Y itu sama dengan Y pangkat 2. Sehingga jawabannya di sini Y pangkat 2 di atas ini ditulis ya. Y pangkat 2. Kemudian Y pangkat 2 dikali 2Y itu sama dengan 2Y pangkat 3, balik lagi. Kemudian Y pangkat 2 dikali min 1 itu sama dengan min Y pangkat 2. Ini habis. 5 ditambah 1 sama dengan 6Y pangkat 2. Kemudian 6Y ini dibagi ke sini. Ini turun ya, ini turun aja dari sini. Sama dengan 6 bagi 2, ini ya, 6Y pangkat 2 dibagi 2Y itu sama dengan 3Y. Ini 3Y, tulis di sini. 3Y. Kemudian 3Y dikali 2Y, balik lagi 6Y pangkat 2. Kemudian 3Y dikali min 1 itu min 3Y. Kurangin, ini habis. Min 11 min 3. Min 11 ditambah 3. Sama dengan minus 8Y. Ini minus 8Y. Plus 4-nya turunin ke sini. Nah, terus dibaginya ini sama ini aja. Minus 8 dibagi 2. Minus 8 dibagi 2. Minus 8Y dibagi 2Y itu sama dengan minus 4. Nah, minus 4 tulis di sini. Minus 4 dikali 2Y itu sama dengan minus 8Y. Minus 4 dikali min 1 itu sama dengan plus 4.
Nah, terakhir adalah kurangin semua. Minus 8Y dikurangi minus 8Y sama dengan 0. 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0 juga. Ya, jadi hasilnya habis, nggak ada sisa ya. Jawabannya adalah Y kuadrat plus 3Y minus 4. Ya, ini jawabannya. Oke, itu aja pembahasan 3 tugas yang sudah pernah saya berikan. Ya, bagi yang belum ngumpulin silakan dikumpulin. Yang belum bergabung di Google Classroom silakan bergabung di Google Classroom. Saya tidak menerima pengumpulan tugas selain di Google Classroom ya. Jadi kalau misalkan kalian ada kesulitan nggak bisa login dengan XYZ, silakan WA aja ke saya, nanti saya kasih solusinya ya. Itu aja dari saya mungkin. Sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.